Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Bocah kecil melihat ibunya untuk pertama kalinya dalam 3 tahun saat dia tiba-tiba muncul di pernikahannya. Maggie akhirnya senang karena dia menemukan cinta setelah perceraian yang tidak menyenangkan. Tapi ada satu hal yang mungkin menantang hubungan barunya. Putranya yang tuli. Apakah dia akan memperkenalkannya kepada pria barunya atau menyembunyikannya? Maggie tiba di rumah orang tuanya pada tengah hari. Anak laki-lakinya digendong dan bahunya dibebani tas dan tas pakaiannya. Dia akhirnya menemukan cinta setelah perceraiannya setahun yang lalu. Namun dia menghadapi tantangan yang signifikan. Putranya yang berusia 2 tahun, Jaden Tuli. Dia tahu jika dia memberitahu pacar barunya, Menor, dia mungkin merasa terlalu terbebani dengan tanggung jawab. Dan dia mungkin memilih keluar dari hubungan itu. Dia akhirnya akan memberitahunya, jangan sekarang. Dia pikir dia pertama-tama akan memperbaiki hubungannya dengan Menor. Dan ketika dia yakin itu adalah sesuatu yang solid, dia akan mengabarkan informasi itu. Sementara itu dia akan meminta orang tuanya, Ennis dan Tony, merawat putra kecilnya. Ibu, ayah, ceritnya saat memasuki ruang tamu rumah orang tuanya. Sudah lama sejak mereka melihatnya dan mereka senang dia berkunjung. Selamat datang di rumah, Maggie. Oh, dan anak laki-lakiku yang tampan, kata ibu Maggie menangkup pipi kecil Jaden dengan telapak tangannya. Setelah mereka mengetahui apa yang telah mereka lakukan selama beberapa bulan terakhir, Maggie menyampaikan kabar tersebut. Aku telah menemukan pria baru dan aku ingin melihat kemana arah hubungan itu sebelum aku dapat memperkenalkannya kepada Jaden. Sepertinya pemikiran yang berharga, tapi menurutmu berapa lama sebelum kamu bisa memperkenalkannya kepada putramu? Tanya ayahnya prihatin. Ayah, Jaden tuli dan aku tidak ingin terburu-buru. Bagaimana jika aku menakuti dia dengan tanggung jawab merawat anak tuli? Tapi Maggie, jika dia mencintaimu, dia juga akan mencintai anakmu. Ibunya mencoba bernalar dengannya, tetapi dia telah mengambil keputusan. Orang tuanya tidak dapat memahaminya, tetapi mereka senang menghabiskan waktu bersama cucu mereka. Lagi pula, mereka tidak pernah sering bertemu dengannya lagi. Itu adalah kesempatan mereka untuk menjadi kakek nenek penyayang yang selalu mereka inginkan. Hari berganti bulan dan bulan berganti tahun. 3 tahun setelah mengantar putranya ke rumah orang tuanya, Maggie belum juga datang menjemputnya. Orang tuanya tidak mengerti mengapa hal itu memakan waktu begitu lama. Situasi diperparah dengan fakta bahwa Maggie telah memutuskan semua jalur komunikasi dengan orang tuanya. Dia belum melihat atau berbicara dengan putranya selama ini. Dan kemudian suatu hari ketika mengambil koran paginya dari kotak surat, ayah Maggie mengeluarkan undangan pernikahan yang tampaknya ditujukan kepada Tuan dan Nyonya Fogg. Itu dia dan istrinya yang cantik. Dia bergegas masuk, memanggil istrinya dan mereka membukanya bersama. Keluarga Tuan dan Nyonya Noah Stevens meminta kesediaan Anda untuk merayakan pernikahan Maggie Fogg dan Menor Stevens pada 20 Agustus 2019 pukul 14.30. Maggie akan menikah. Ennis dan Tony saling menatap, terlalu menyadari apa yang dipikirkan satu sama lain. Apakah menurutmu dia memberitahunya tentang Jaden? Tony adalah orang pertama yang menyuarakan keprihatinannya. Aku meragukannya. Pacarnya akan meminta untuk bertemu dengannya, jawabnya, menggelengkan kepalanya karena kecewa. Kepala Tony tertunduk dan dia tidak bisa membaca undangan lebih lanjut.
Dia melipatnya, berniat memasukkannya kembali ke dalam amplop ketika sebuah catatan kecil terjatuh. Itu ditujukan kepada mereka dan merupakan permintaan dari Maggie untuk tidak membawa Jayden kecil ke upacara pernikahan. Menor cukup kaya dan segera aku akan membiayai operasinya. Dia tidak perlu tahu bunyi dalam catatan itu. Saat itu juga Ennis dan Tony memutuskan bahwa mereka tidak akan lagi menjadi bagian dari rencana licik putri mereka. Mereka akan membawa Jayden ke upacara apapun yang terjadi. 2 bulan kemudian, Maggie berdiri di hadapan calon suaminya, tampak cantik dalam gaun pengantinnya. Dia akan mengucapkan sumpahnya pada Menor ketika dia melihat seorang anak laki-laki berlari menyusuri lorong dari sudut matanya. Dia dengan cepat melihat dan terkejut melihat Jayden berlari ke arahnya dengan tangan terangkat, siap untuk pelukan. Sudah 3 tahun yang panjang tanpa melihat ibunya dan dia sangat merindukannya. Maggie melirik tunangannya yang bingung, bahkan ketika dia melihat orang tuanya mendekatinya. "Maggie, kami tidak bisa membiarkanmu berbohong kepada laki-laki yang kamu rencanakan untuk menghabiskan hidupmu," kata Tony mengangkat Jayden. "Menor, ini anak Maggie. Dia menjauhkannya darimu karena dia khawatir kamu akan meninggalkannya begitu kamu tahu dia punya anak yang tuli." "Ini tidak bisa dipercaya, Maggie. Bagaimana kamu bisa melakukan itu padaku? Apakah kamu tidak tahu sekarang bahwa aku akan tetap mencintai dan menerimanya?" "Maaf, Menor, aku tidak ingin membebanimu dengan membesarkan anak tunarungu," seru Maggie. "Jadi kamu berbohong padaku selama 3 tahun. Aku tidak percaya ini. Pernikahan ini dibatalkan," katanya dan bergegas keluar dari tempat itu. Maggie mengikutinya keluar dari gereja dan memintanya untuk memaafkannya. Dia akan melakukan apa saja untuk menebusnya, katanya. Dia bilang dia mengerti reaksinya dan menyesal telah merahasiakan putranya. Menor marah, tapi dia mencintai Maggie dan berkata dia akan memaafkannya. Namun dia membutuhkan waktu sendirian untuk mencari tahu. Ketika dia siap untuk berbicara, dia akan menghubunginya. Dia bagaimanapun berjanji untuk melayani operasi Jayden sehingga dia bisa mendapatkan pendengarannya kembali. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Kejujuran adalah yang utama, apapun kondisinya. Jika Maggie jujur kepada pacarnya tentang putranya yang tuli, dia akan menerima dan mencintainya. Selalu membela apa yang benar. Orang tua Maggie memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya karena mereka tidak ingin menjadi bagian dari rencananya yang licik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.